pertama emang kita fokus ke penggemukan sapi. Yang kedua karena kita anak bontot ya Mas ya. Jadinya kita harus, kalau orang sini ngomongnya ngerumat orang tua, jadinya sambil jaga tiang sepah. Kalau simental ya kebanyakan yang murni simental, yang penting berani dulu. Berani mencoba, harus berani. Kalau kita cuma angen-angen tapi nggak berani mencoba, ya mustahil namanya ya kan. Yang penting kita berani mencoba dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Negara Sapi, channelnya para pecinta sapi. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Welcome back to my channel. Kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Wonogiri teman-teman. Tapi ini Wonogirinya Wonogiri ujung timur, tepatnya di Kecamatan Puh Pelem di Lembu Wijaya Farm. Nah, Lembu Wijaya Farm sendiri ini juga punya akun YouTube, nanti bisa dikunjungi. Selain itu di IG dan juga TikTok dengan nama yang sama, Lembu Wijaya Farm. Seperti apa kisahnya kali ini, perawatannya dan seperti apa? Karena owner daripada Lembu Wijaya Farm ini memilih kembali dari merantau untuk mengembangkan usaha sapi di kampung halamannya. Langsung saja teman-teman, kita perkenalan dulu dengan owner dari Lembu Wijaya Farm. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Dengan Mas Agus Mas ya? Ya Mas Agus Mas. Alamatnya tepatnya di mana ini Mas? Alamatnya ini di Desa Sempon, Desa Nggolo, Kecamatan Puh Pelem, Kabupatennya Wonogiri. Kabupatennya Wonogiri bagian timur utara. Perbatasan dengan Ponorogo sama Magetan. Sama Magetan ya Mas ya. Ini jaraknya ke Ponorogo, ke Madiun, ke Wonogiri kurang lebih hampir sama ya? Hampir sama. Jadi kadang kalau ke kota Wonogiri malah lebih jauh, lebih dekat ke kota Magetan. Ke kota Magetan. Iya. Nah, ini teman-teman, dan kita lihat dulu sapi-sapinya kurang lebihnya seperti apa ini. Ini banyak yang limusin sama simental Mas ya? Iya, limusin sama simental Mas. Fokusnya di penggemukan ini. Untuk sementara ini kita fokus ke penggemukan. Fokus ke penggemukan. Kalau untuk kandangnya sendiri ini mulai bangun kandang tahun berapa Mas Agus? Pembangunan kandang ini tahun 2020 ya 2019 akhir. Oh 2009 akhir mulai bangun. Diisi mulai tahun 2021. Oh isinya baru 2021 Mas ya? 2021 baru isi sapi. Nunggu momentum atau kenapa Mas dulunya kok bisa menunggu hampir 2 tahun kayak gitu? Karena waktu itu kita masih di Jakarta Mas. Jadinya orang tua yang di rumah, jadinya ya udah isi, cuman belum full sekarang. Pertama kali isi dulu berapa ekor Mas ya? Dulu 22 ekor. Langsung 22 Mas 22 ekor. Atau memang dulu basicnya dari kecil ataupun sudah ada peternakan? Ya gitu? Kalau kita dari kecil emang petani sapi ya Mas ya. Basicnya emang dari petani sapi, jadinya cuman kalau membangun kandang ini kan baru-baru ya sekitar 3 tahunan inilah. Gitu. Memang dari itu, terus memang berdasarkan pengalaman juga itu langsung beli 22 ekor gitu. Sebelumnya merantau di mana ini Mas? Di Tangerang. Oh di Tangerang. Di Tangerang. Nah ini saat ini memilih kembali ke desa ya, ke alam desa, suasana kampung halaman gitu. Kita fokus di penggemukan sapi Mas sekarang. Saat ini untuk masih full penggemukan atau jenengan ini juga sudah sedikit demi sedikit mulai ke arah jual belinya Mas Agus? Kalau yang sekarang masih penggemukan, tapi sebentar lagi kita mau ke arah jual beli juga. Kita siapkan bedet-bedet lumayan. Kita habis Idul Adha kita baru isi jual lagi. Jual beli. Wah ini nanti kita juga review yang kandangnya di belakang juga ada ini Mas ya. Kita di belakang ada. Review dulu yang depan dulu ini Mas ini. Nah ini kita sambil lihat-lihat sapinya juga Mas monggo. Ini ada yang jumbo-jumbo juga di sini kayaknya tadi di depan itu Ya 900 up Mas. Oh 900-an up ini. Yang di sini ini. Di sini dari
600 sampai 900. Oh, yang di kandang depan ini Mas ya? Iya. Rata-rata 700 Mas. Rata-rata 700 ya kurang lebih ini ya. Ya ada yang limusin, ada yang simental. Mas Agus, ini merantau di Jakarta itu sudah jenuh atau kenapa ini kok balik ke kampung gitu, atau memang prospeknya melihat ke depan sapi masih bagus gitu? Pertama emang kita fokus ke penggemukan sapi. Yang kedua karena kita anak bontot ya Mas ya. Jadinya kita harus, kalau orang sini ngomongnya ngerumat orang tua, jadinya sambil jaga niti yang sepah orang tua gitu iya. Dan memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Mas ya, dari mulai pembangunan kandang dan juga step by step diisi ya, ngisinya juga memanfaatkan momentum ya. Karena memang di ternak sapi itu kalau asal beli ketika mahal malah nanti jualnya murah kan malah kacau Mas ya. Iya Mas. Ya apalagi kayak sekarang pakan-pakan pada mahal jadinya kalau nggak pinter-pinter milih bibitannya kan kadang sedikit lah keuntungannya. Kalau nggak pinter-pinter ini manfaatkan situasi lah. Dari pengalaman jenengan Mas, ini untuk pemilihan bibitnya itu seperti apa sih sebenarnya yang bagus gitu? Kalau dari kita ya yang penting prospeknya yang pasti bagus. Dari kaki yang penting bagus. Keduanya juga jenisnya juga yang kalau simental ya kebanyakan yang murni simental. Biasanya bagus biasanya. Kalau limosin murni limosin. Yang murni ya. Nah, yang di depan ini memang yang bagus-bagus Mas ya. Yang super-super. Nah, yang di kandang belakang nanti kita juga akan review. Sebelum itu coba kita sambil lihat satu persatu. Saya tak ada di belakang, nggak apa-apa Mas ya? Iya, dari belakang Mas. Sapinya ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih sapinya dari belakang. Di kandangnya seperti apa? Nah, ini sudah lama semuanya perawatan, berapa bulan rata-rata Mas di sini yang di sini ini? Di sini rata-rata 4 bulan Mas. Rata-rata. Tapi yang kalau yang ini agak lama Mas. Ini dari mungkin udah 8 bulanan kalau yang ini. Oh, yang ini. Iya. Tapi ini nanti pengeluarannya ataupun penjualannya nunggu momen Idul Adha Mas, atau sebelum itu dijual ini nanti? Kalau yang deretan sini kita fokusnya di Idul Adha Mas. Oh, yang deretan sini semuanya Idul Adha. Fokus di Idul Adha. Persiapan Idul Adha. Oke Mas, siap. Nanti kita cantumkan nomornya sekalian Mas. Barangkali nanti sudah ada yang inden nanti sebelum Idul Adha. Siap. Ini rata-rata saat ini ya, rata-rata 700 kilogram. Ada yang 900 up juga, ada yang 700. Ada yang 800, dan mungkin ada yang masih 600 up, tapi di rata-ratanya di 700 kilogram. Doain aja Mas yang itu, ntar Idul Adha bisa nyampe 1 ton itu. Amin, siap Mas. Nah ini, oke Mas, ini balik lagi Mas ini untuk ternaknya, pengembangan bisnis usahanya di kampung halaman, memilih sapi itu karena memang dari dulu sudah cinta ke sapi, ada pengalaman di sapi atau seperti apa Mas? Dari dulu emang kita petani sapi, jadinya orang tua itu dari dulu emang udah merawat sapi, jadinya kita udah terbiasa dengan sapi, jadinya akhirnya kita cinta, kan seneng gitu akhirnya. Terus ngelihat kondisi kita yang di pedesaan ya, kalau sama sapi itu kayaknya pas gitu, sesuai gitu. Sumber daya alamnya. Ya. Dari pakannya, ininya, hijauannya kita nggak repot lah nyarinya. Kalau untuk pakan sendiri sini mengandalkan hijauan rerumputan gitu juga Mas? Kalau hijauan masih full Mas di sini, karena di sini hijauan masih tersedia full kalau hijauan. Tapi kalau sapi-sapi pembukaan yang kayak gini kan kalau hijauan doang kan tetap kurang kan Mas. Nggak jalan ya tetap kita pakai konsentrat, pakai pelet, pakai jagung, pakai delay juga. Sistemnya pemberian pakannya hijauan dulu apa konsentrat kalau di sini Mas? Kalau di sini kita pagi kita combor dulu konsentrat. Kita beli comboran, habis comboran sekitar jam 9-an baru kita kasih hijauan. Terus sore harinya? Untuk sore hari biasanya kita nyombor itu jam 3, setengah 4 ya Mas ya.
Habis itu jam 4 kita kasih hijauan lagi. Kalau malam sudah tidak dikasih lagi, Mas? Malam habis maghrib habis kita maghrib kasih lagi. Kasihnya hijauannya. Hijauan iya. Okay. Nah, ini untuk hijauannya, contoh hijauannya di sini Mas ya. Nggih, hijauannya di sini. Di chopper dulu gitu atau langsung diberikan Mas hijauannya kalau di sini nih? Karena persediaan rumputnya tinggi-tinggi ya Mas, banyak batangnya. Jadinya kita chopper dulu biar mempermudah sapinya untuk makan. Selain itu juga ada sedikit jerami padi gitu ya. Jerami buat ini Mas, buat sampingan aja. Buat cemilan lah gitu. Mas, ini Mas, selama jenengan di sini 2021 tadi ya ke 2023 saat ini, yang jenengan alami ini sudah cukup atau malah lebih untuk menggantikan ketika merantau di Jakarta, Mas? Ya, kalau masalah hitung-hitungan itu kan ya sama aja sih Mas. Di sono di sini sama aja. Tapi yang penting adalah kenyamanan juga, yang pasti itu. Sama berbakti pada orang tuanya itu juga. Nilai plusnya luar biasa malahan ya Mas ya. Oke, kita sambil lihat-lihat yang di sana Mas, yang pedetan-pedetan juga. Siap. Kalau yang di sana ini untuk harian gitu atau gimana Mas? Jagal gitu arahnya? Kalau di sini kebanyakan ke pedaging ya Mas ya. Tapi ada sebagian memang pedetan-pedetan juga di sini. Ini teman-teman. Nah, ini yang kelasnya non sewu kalau dari segi harga lebih ekonomis daripada yang di sana Mas ya? Iya, kalau di sini kisaran bobot 400 sampai 500 lebih dikit lah. Sampai 500 lebih dikit. Kalau seperti ini jenengan itu jualnya di jogrok gitu atau kilonan Mas nantinya? Kita ada yang jogrok, ada yang kilonan Mas. Kita kebetulan kita juga kenal sama jogrok pembeli jogrok dan pembeli kiloan. Kita juga kenal sama pejagal juga, jadinya kita menyediakan buat daging juga. Oh, sudah semacam ada langganan gitu Mas? Iya. Tapi tidak memungkinkan nanti kalau ada pembeli baru bisa calling-calling jenengan gitu langsung? Bisa silahkan aja, nggak apa-apa. Stok masih banyak di sini. Ini kalau yang di sini Mas, khususnya yang di sini tidak perlu nunggu Idul Adha nggak yang di sini? Mungkin kalau sebagian mungkin ada sebagian. Mungkin kayak Karolis gitu mungkin masuk ke Idul Adha mungkin masih ditahan dulu ya, gitu ya. Nanti prospeknya. Cuman kalau yang rewo-rewo kayak gini, kalau orang sini ngomongnya rewo ya. Rewan. Sapi rewan kayak gini ya. Kalau ada untung kita jual gitu. Buat perputaran Mas. Saat ini Mas ini full ya untuk pengemukan, belum menuju ke arah breeding betinanan gitu? Belum Mas. Kita full ke pengemukan. Di sini semuanya ada 41 ekor itu jantan semua. Jantan semuanya. Memang difokuskan di penggemukan Mas. Soalnya kadang mungkin beda di perawatannya ya. Iya, kalau emang dari dulu kita petaninya petani pengemukan. Oh, petani pengemukan gitu. Nah, ini teman-teman nanti yang berminat bisa langsung menghubungi Mas Agus. Nanti insya Allah nomornya saya cantumkan sekalian. Untuk harga-harganya nanti juga bisa langsung japri sendiri ke Mas Agus. Siap. Nah itu teman-teman, untuk dari segi hasil benefit tentunya semakin banyak akan semakin banyak juga hasil yang didapatkan. Tetapi untuk kenyamanan dan juga hal-hal yang lain non teknis, insya Allah lebih nyaman di desa Mas Agus ya, di kampung halaman. Desa nyaman. Suasananya suasana ya, namanya kita lahir di desa jadinya udah srek gitu. Udah menyatu jadi enak. Siap. Nah, ini barangkali Mas Agus ada pesan dan kesan untuk peternak-peternak yang baru memulai peternakan sapi atau juga peternak-peternak yang sudah senior ini di peternakan sapi dari Lembu Wijaya Farm. Kalau untuk pemula ya Mas ya, kalau untuk pemula pesan saya yang penting berani dulu. Berani mencoba, harus berani. Kalau kita cuma angan-angan tapi nggak berani mencoba, ya mustahil namanya ya kan. Yang penting kita berani mencoba dulu. Yang penting itu Mas ya. Berani mencoba dulu. Dan juga insya Allah prospeknya ke depan masih menjanjikan ya.
masih menjanjikan, Mas. Ya namanya perputaran ekonomi pasti silih berganti, tapi untuk peternakan sapi yang penting yang pasti masih menjanjikan. Ya barangkali di luar sana ada 1-2 yang kurang berhasil, itu karena mungkin kan semua usaha pada dasarnya sama, Mas ya. Sama, Mas, sama. Pasti punya titik lemah sendiri, punya ini sendiri, jadinya semuanya di bisnis apa aja pasti punya titik kelemahan sendiri. Jadinya yang penting coba dulu, berusaha dulu. Siap Mas Agus. Mudah-mudahan peternakannya makin maju, sapinya makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa. Amin, Mas. Amin. Terima kasih teman-teman dari Negara Sapi. Silakan ditinggalkan komentarnya apabila berminat atau ada kurang lebihnya di sini, dan jangan lupa yang sudah menemukan channel ini di subscribe karena set itu gratis dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.